Halo dan selamat datang kembali di penelusuran khusus untuk Anda. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, bab 10 Spoiled for Choice dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Betul. Sumber kita kali ini murni dari bab tersebut, jadi kita akan benar-benar bongkar ide-ide kunci Tatam tentang ya fenomena pilihan ini. Kita semua kan secara naluriah suka ya kalau punya pilihan, rasanya tuh kayak simbol kebebasan, kontrol gitu. Iya, betul. Tapi jujur deh, Anda pernah nggak sih berdiri di depan rak supermarket, lihat sereal banyak banget, atau buka platform streaming, ratusan film, terus malah jadi bingung sendiri. Oh, sering itu? Malah jadi lumpuh gitu ya, kewalahan sama opsi yang ada, sampai milih itu rasanya jadi beban. Nah, itu dia. Nah, misi kita di pembahasan kali ini yaitu membongkar kenapa sih terlalu banyak pilihan itu bisa jadi bumerang, dan yang lebih penting, gimana ide dari psikologi evolusioner nawarin strategi cerdas buat bantu kita ambil keputusan, tapi uniknya tanpa harus potong pilihan itu sendiri. Oke, mari kita mulai aja penelusuran ini. Tentu. Dan ini langsung ke inti kontradiksi psikologis yang, menarik banget yang dibahas di bab ini. Gimana caranya kita bisa membantu keputusan tanpa membatasi pilihan? Ini bukan cuma teori ya, tapi tantangan nyata di bisnis, pemasaran, bahkan buat dorong perilaku sehat. Oke. Sam Tatam, di bab ini dia pakai analogi yang cukup kuat dari alam. Dia bandingin capung, predator yang efisien banget, tingkat sukses berburunya 95%, sama singa. Wah, 95%? Iya, tinggi kan? Nah, singa mungkin lebih gagah kelihatannya, tapi tingkat suksesnya jauh di bawah, sekitar 25% aja. Jauh ya bedanya? Betul. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih efisien dalam memilih target dan bertindak. Ini nunjukin pentingnya efisiensi dalam mengambil keputusan. Prinsip yang kayaknya udah tertanam dalam evolusi kita. Menarik sekali itu analogi capung dan singa. Jadi, efisiensi ya kuncinya. Tapi sebelum kita ke masalah terlalu banyak pilihan, kita gali dulu deh. Kenapa sih kita secara dasar itu suka banget sama pilihan? Kayaknya naluri kita emang kesana ya. Bab ini kan nyebut riset klasik dari Sheena Iyengar yang jelas banget nunjukin ini. Misalnya, di eksperimen labirin, tikus itu ternyata konsisten milih jalur yang ada cabangnya, yang nawarin pilihan arah dibanding jalur lurus. Padahal hadiah makanan di ujungnya sama persis. Dan ini nggak cuma di tikus loh. Riset lain yang dikutip nunjukin pola yang sama di spesies lain. Merpati, monyet, itu juga lebih suka neken tombol buat dapat makanan kalau tombol pilihannya ada lebih banyak. Oh iya. Ya, seolah-olah adanya pilihan itu sendiri udah ngasih kepuasan atau nilai tambah, gitu. Nggak peduli hasil akhirnya apa. Itu beneran kerasa relate banget sih. Anda mungkin juga ngerasain kan? Ada semacam puas gitu. Atau rasa pas aja pas lihat banyak opsi. Ya. Rasanya kita pegang kendali, bebas nentuin arah. Mungkin ini yang bikin kita kadang suka browsing lama-lama, lihat-lihat kemungkinan, walau akhirnya nggak jadi beli atau milih apa-apa. Prosesnya aja udah cukup memuaskan. Tepat sekali. Kalau dari kacamata evolusi dan psikologi, ya ada beberapa penjelasan sih. Keinginan akan pilihan itu bisa jadi terkait sama kebutuhan dasar kita buat ngerasa punya kontrol atas lingkungan. Masuk akal. Di masa lalu, mungkin punya opsi itu artinya punya lebih banyak jalur buat cari makan, hindarin bahaya, cari pasangan. Jadi, ada dorongan bawaan buat eksplorasi. Pilihan juga kan terkait sama persepsi kita tentang otonomi, kebebasan. Betul. Jadi walau secara logika kita sadar nggak semua pilihan itu relevan atau bagus, bias ke arah lebih banyak pilihan sama dengan lebih baik itu kayaknya udah cukup dalam tertanam di diri kita. Ini preferensi kuat, berakar di kebutuhan psikologis dasar. Oke, jadi jelas ya kenapa kita suka pilihan. Tapi, nah ini nih ironinya muncul dan jadi sangat menarik. Ternyata preferensi alami kita ini bisa jadi senjata makan tuan kalau jumlah pilihannya udah lewat batas tertentu. Nah, itu dia. Ini inti dari yang dikenal sebagai paradoks pilihan, konsep yang dipopulerin psikolog Barry Schwartz. Riset Iyengar yang tadi kita bahas juga nemuin sisi lain dari koin ini. Pas jumlah pilihan jadi terlalu banyak, kepuasan kita sama pilihan yang akhirnya kita buat malah cenderung turun. Betul. Dan bukan cuma kepuasan yang turun. Terlalu banyak pilihan juga ningkatin kemungkinan kita nyesal setelahnya. Coba tadi milih yang lain ya. Oh iya, sering tuh.
Terus bikin kita cenderung nunda-nunda ambil keputusan atau bahkan batal milih sama sekali karena prosesnya kerasa berat banget. Beban kognitifnya itu loh. Beban kognitif ya? Iya, otak kita kan harus evaluasi, bandingin, timbang plus minus tiap opsi. Itu proses yang intensif secara mental, bisa capek banget. Dan ini bukan cuma soal sepele milih selai atau yogurt ya. Konsekuensinya bisa nyata dan signifikan. Anda tadi nyebut beban kognitif. Buku ini ngasih contoh kuat dari studi Universitas Columbia soal partisipasi program dana pensiun. Apa tuh temuannya? Studi itu nemuin korelasi yang, mengejutkan. Tiap nambah 10 pilihan reksadana investasi di program pensiun perusahaan, tingkat partisipasi karyawan malah turun sekitar 2%. Astaga, turun 2% cuma gara-gara nambah 10 pilihan. Iya, signifikan kan? Coba bayangin, dampaknya buat keamanan finansial jangka panjang seseorang. Mereka bisa kehilangan potensi pertumbuhan dana pensiun yang lumayan, cuma karena di awal pilihannya kerasa ribet atau bikin bingung. Waduh. Ini nunjukin gimana susahnya milih itu bisa ngaruh ke keputusan krusial, karir, kesehatan, dan ya itu tadi, keamanan finansial. Ya ampun, 2% tiap 10 pilihan tambahan itu kalau dikumpulin jadi besar banget ya dampaknya. Ini benar-benar negasin kalau paradoks pilihan ini bukan cuma soal remeh-temeh. Betul. Jadi ingat analogi tempat parkir kosong dari Bre Williams yang dikutip di buku juga. Pernah kan bingung mau parkir di mana pas area parkir kosong melompong? Anehnya malah lebih gampang dan cepat mutusin pas cuma sisa 1 atau 2 tempat aja. Iya. Kayak keterbatasan itu malah ngebebasin kita dari beban milih yang sempurna. Analogi yang pas banget. Ini nunjukin poin yang ditekankan Schwartz. Fakta bahwa sedikit pilihan itu baik, nggak berarti lebih banyak pilihan otomatis lebih baik. Ada titik jenuhnya. Titik jenuh ya? Iya, titik di mana manfaat nambah pilihan mulai kalah sama beban kognitif, waktu yang kebuang, dan potensi nyesal yang naik. Lewat titik ini, pilihan yang banyak malah nurunin kesejahteraan kita, bukan ningkatin. Oke, ini masalahnya jelas. Kita suka pilihan, tapi kebanyakan bikin lumpuh dan bisa berdampak buruk. Terus solusinya gimana? Apa kita harus potong semua pilihan? Kayaknya nggak ideal juga ya, bisa batasi inovasi atau kebutuhan spesifik. Nah, itu dia. Nah, bab ini ngenalin pendekatan yang lebih elegan, lebih strategis, lewat konsep arsitektur pilihan atau choice architecture. Istilah ini kan dipopulerin sama Richard Taylor dan Cass Sunstein di buku Nudge. Betul. Intinya kan cara pilihan disajikan ke kita, tata letaknya, urutannya, cara info jadi bingkai, pilihan defaultnya itu ternyata ngaruh banget ke keputusan akhir kita. Seringnya tanpa kita sadar. Detail kecil di presentasi bisa ngasih dampak besar ke perilaku. Tepat sekali. Arsitektur pilihan itu bukan soal maksa atau ngelarang, tapi soal ngerancang lingkungan keputusan biar orang lebih mudah bikin pilihan yang diharapkan lebih baik buat diri mereka atau tujuan tertentu. Dan salah satu teknik spesifik yang dibahas dalam di bab 10 ini yaitu decoy effect, efek pengalih perhatian. Decoy effect, efek pengalih perhatian. Iya. Wah, istilahnya aja udah bikin penasaran. Ada bilang tadi ini kontraintuitif. Kok bisa? Bukannya nambah pilihan harusnya bikin makin susah, sesuai paradoks pilihan tadi. Nah, ini uniknya. Decoy effect itu kerjanya dengan nambahin pilihan ketiga ke dalam set pilihan yang ada. Biasanya antara 2 pilihan awal. Pilihan ketiga ini sengaja dirancang biar jadi inferior atau jelas-jelas lebih jelek dibanding salah satu pilihan awal di 1 atau 2 dimensi kunci. Oh, sengaja dibikin celet? Iya, tapi nggak di semua dimensi. Anehnya, kehadiran pilihan umpan yang jelas nggak menarik ini malah bisa ningkatin daya tarik salah satu pilihan awal yang disebut target dan bikin dia lebih gampang dipilih dibanding pilihan awal lainnya, kompetitor. Tunggu. Jadi, nambahin pilihan yang jelek malah bisa bikin salah satu pilihan yang bagus jadi lebih nonjol dan gampang dipilih. Ini kok kayak kebalikan logika umum ya? Gimana bisa otak kita kerja gitu? Ada contoh nyatanya? Buku ini ngasih beberapa contoh menarik dari studi perilaku hewan sampai skenario manusia. Misalnya, pada monyet yang dilatih bedain bentuk geometris. Mereka ternyata belajar lebih cepat dan milih lebih akurat kalau ada bentuk pengalih yang jelas-jelas versi lebih buruk atau kurang menarik dari bentuk target. Oke. Contoh lain yang klasik dan detail itu eksperimen sama burung Kanada jay dan kismis. Oh iya, eksperimen kismis gimana tuh ceritanya? Gimana decoy effect main di situ? Tentu. Jadi, di awal eksperimen, burung Kanada jay dikasih 2 pilihan.
Ambil satu kismis di ujung terowongan pendek, 28 cm, atau ambil dua kismis di ujung terowongan yang lebih panjang, 56 cm. Oke, satu dekat, dua jauh. Iya. Di skenario ini, mayoritas burung, sekitar 80%, milih yang dekat walau hadiahnya lebih kecil, satu kismis at 28 cm. Mungkin karena usahanya lebih dikit. Nah, terus peneliti nambahin pilihan ketiga, sebagai decoy. Dua kismis jumlahnya sama kayak opsi terjauh tadi, tapi ditaruh di ujung terowongan yang lebih jauh lagi, 84 cm. Oh, dibikin lebih nggak menarik lagi ya? Betul. Dan apa yang terjadi? Kehadiran opsi ketiga yang jelas inferior ini, jumlah kismis sama tapi usaha jauh lebih besar, secara dramatis ngubah preferensi burung. Pilihan opsi terdekat, satu kismis at 28 cm, turun jadi 64%. Turun ya? Dan yang menarik, pilihan tengah dua kismis at 56 cm yang tadinya kurang populer, sekarang dipilih sama 33% burung. Wah, naik drastis. Iya. Kehadiran decoy, dua kismis at 84 cm, bikin pilihan tengah, dua kismis at 56 cm, kelihatan relatif lebih menarik. Usaha ekstra dari 28 cm ke 56 cm jadi kerasa lebih sepadan kalau dibandingin sama usaha yang jauh lebih besar lagi buat capai 84 cm. Wow, itu bener-bener nunjukin ya gimana pilihan ketiga yang logikanya nggak relevan bisa ngubah perbandingan relatif. Jadi si decoy ini kayak ngasih patokan baru yang bikin pilihan lain kelihatan lebih bagus. Buku ini juga kasih contoh yang lebih gampang dipahami soal produk konsumen, kayak ponsel gitu kan? Benar sekali. Coba kita bayangin skenario hipotesis yang mirip sama yang dibahas. Anda lagi bingung milih antara dua ponsel. Ponsel A, kameranya bagus banget tapi baterainya biasa aja. Ponsel B, baterainya awet tapi kameranya standar. Oke, pilihan sulit tuh, trade-off. Iya, jelas ada trade-off. Nah sekarang, bayangin penjualnya nambahin pilihan ketiga. Ponsel C, kameranya sebagus ponsel A, tapi baterainya lebih jelek dari ponsel A. Ponsel C ini decoy-nya. Ah, oke. Fungsinya buat bikin ponsel A kelihatan lebih superior. Kenapa? Karena sekarang Anda bisa bandingin langsung yang gampang. Antara A dan C. Sama-sama kamera bagus, tapi A jelas menang karena baterainya lebih baik. Oh iya ya. Perbandingan ini bikin Anda cenderung lebih milih A daripada B. Meskipun perbandingan asli antara A dan B tetap susah. Decoy C ini kayak ngedorong Anda ke arah A. Oke, saya mulai nangkep nih mekanismenya. Ini soal perbandingan relatif ya. Jadi, secara psikologis, kenapa sih otak kita gampang banget kena efek ini? Kenapa kita nggak nilai tiap opsi sendiri-sendiri berdasarkan fitur absolutnya? Nah, ini poin kunci yang dijelasin di bab ini. Otak kita itu kayaknya berevolusi buat lebih jago ngelakuin perbandingan relatif daripada penilaian absolut. Nilai secara absolut, seberapa bagus kamera 8 megapiksel atau baterai 4000 mAh itu susah, butuh banyak konteks. Tapi, bandingin dua hal langsung, terus bilang, ini lebih baik dari itu di satu dimensi, kayak baterai AVS-C tadi, itu jauh lebih gampang dan cepat secara kognitif. Lebih simpel ya? Iya, decoy effect memanfaatin kecenderungan ini. Kehadiran decoy ngasih titik referensi yang gampangin perbandingan relatif, nyorot keunggulan satu opsi, target. Ini bisa dilihat kayak jalan pintas mental atau heuristik. Heuristik, oke. Mungkin ini hasil dari trade-off evolusioner. Ngorbanin dikit akurasi absolut demi kecepatan dan efisiensi komputasi pas ambil keputusan di dunia yang kompleks dan sering nggak jelas. Yang menarik kan, kita jarang banget bikin keputusan di ruang hampa. Pilihan kita hampir selalu dipengaruhi konteks dan pilihan lain yang ada. Wah, implikasinya luas banget ini. Jadi, apa artinya pemahaman soal decoy effect ini buat Anda, pendengar kami, di kehidupan sehari-hari? Jelas, pas kita milih produk atau layanan, kita jadi bisa lebih waspada ya. Betul. Kita bisa tanya ke diri sendiri, ini pilihan beneran terbaik buat saya? Atau cuma kelihatan bagus karena ada umpan yang sengaja ditaruh sebelahnya? Ngenalin strategi ini bisa bikin kita jadi konsumen yang lebih cerdas, nggak gampang dimanipulasi. Iya. Buku ini juga nyinggung potensi penggunaan positifnya kan? Kayak buat dorong keputusan yang bermanfaat gitu. Betul. Paham decoy effect dan prinsip arsitektur pilihan lain itu buka kemungkinan buat ngerancang pilihan secara etis, buat ngedorong orang ke arah keputusan yang lebih baik buat mereka atau masyarakat. Contohnya gimana tuh? Misalnya di konteks kesehatan, gimana nyajain pilihan screening kanker atau jadwal vaksinasi biar partisipasi naik?
Atau balik ke contoh dana pensiun tadi, gimana nyajain pilihan investasi biar orang lebih mungkin milih opsi diversifikasi yang bagus atau tingkat kontribusi yang cukup. Oke. Dengan nambahin decoy yang pas, mungkin bisa bikin pilihan yang direkomendasiin kelihatan lebih menarik secara relatif, tanpa maksa siapapun. Tentu aja ini juga buka debat etis ya, di mana batas antara mendorong dan memanipulasi. Diskusi etis itu penting, setuju. Tapi balik ke tujuan utama bab ini, kayak yang Anda sebut di awal, pemahaman soal decoy effect ini kayaknya jadi salah satu jawaban buat kontradiksi awal tadi ya. Gimana bantu orang ambil keputusan mungkin lebih cepat, lebih gampang, atau lebih pas sama tujuan tanpa harus secara drastis ngurangin jumlah pilihan yang ada. Tepat. Ini solusi yang lebih halus daripada sekedar pangkas opsi. Tepat. Ini demonstrasi kuat dari prinsip arsitektur pilihan. Konteks itu segalanya. Gimana pilihan dibingkai, disusun, dibandingin, itu pengaruhnya besar. Decoy effect itu salah satu alat di toolkit arsitek pilihan buat ngebentuk konteks itu. Ini geser fokus dari sekedar apa yang ditawarin, jadi bagaimana itu ditawarin. Oke, mari kita coba rangkum ya intisari utama dari penelusuran kita di bab 10, Spoiled for Choice ini. Pertama kita belajar kalau ada alasan psikologis dan evolusioner kuat, kenapa kita secara naluriah suka pilihan terkait rasa kontrol dan eksplorasi. Kedua, kita lihat gimana preferensi ini bisa jadi bumerang dalam bentuk paradoks pilihan, di mana terlalu banyak opsi malah bisa bikin lumpuh, nggak puas, dan nyesal. Betul. Dan ketiga, yang mungkin paling mengejutkan dan aplikatif, kita gali soal decoy effect. Gimana nambahin pilihan umpan yang sengaja dibikin inferior secara strategis, malah bisa mempermudah kita bikin keputusan antara opsi lain dengan nonjolin perbandingan relatif. Dan saya kira penting buat garis bawahi lagi perspektif evolusioner yang diangkat Sam Tacham di buku ini. Mekanisme kognitif kayak kerentanan kita sama decoy effect itu sebaiknya nggak dilihat cuma sebagai kesalahan atau cacat logika kita. Ini bisa dipahami sebagai adaptasi fungsional. Jalan pintas mental ini mungkin udah bantu nenek moyang kita bikin keputusan yang cukup baik dengan cepat dalam kondisi info nggak sempurna dan waktu terbatas. Jadi lebih ke efisiensi ya, bukan soal sempurna. Betul. Mungkin bukan soal optimalisasi matematis murni, tapi soal efisiensi praktis di lingkungan yang kompleks. Jadi ini bukan sekedar kelemahan, tapi bisa jadi fitur efisiensi yang dipertahanin evolusi, meskipun kadang bisa dieksploitasi atau bawa kita ke pilihan yang nggak sepenuhnya rasional kalau dianalisis terpisah. Pemahaman itu ngasih perspektif beda ya, bukan cuma trik psikologis. Ini bawa kita ke pemikiran penutup yang pengen kami tinggalin buat Anda renungkan. Kalau kita tahu cara penyajian pilihan bisa dirancang sengaja buat gampangin atau bahkan ngerahin keputusan kita, kayak yang kita lihat jelas banget lewat decoy effect. Pertanyaannya jadi, seberapa sering sih pilihan-pilihan yang Anda hadapi tiap hari? Dari menu di restoran, paket langganan, promo di toko online, sampai formulir pendaftaran atau survei, itu benar-benar dirancang dengan mikirin keuntungan terbaik Anda? Pertanyaan bagus. Dan seberapa sering mungkin dirancang buat ngarahin Anda ke pilihan yang lebih untung buat pihak lain yang najin pilihan itu. Nggak ada jawaban gampang, tapi ini sesuatu yang patut direnungkan pas Anda interaksi sama dunia pilihan di sekitar Anda. Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat penting ya. Kesadaran akan mekanisme-mekanisme ini seperti yang kita diskusikan hari ini, setidaknya ngasih kita alat buat jadi pengambil keputusan yang lebih sadar dan kritis terhadap arsitektur pilihan yang kita hadapi setiap hari. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam bab 10 dari buku Evolutionary Ideas ini. Semoga wawasan soal jebakan terlalu banyak pilihan dan strategi cerdas kayak decoy effect ini ngasih perspektif baru dan bermanfaat buat Anda dalam navigasi lautan pilihan di luar sana. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.